Martial Peak Novel 3443. Sepanjang jalan, Yang Kai dapat menghargai kebiasaan lokal yang unik dari wilayah iblis dan melihat banyak hal aneh, membuatnya cukup terkejut. Namun, meskipun beberapa hal baik, mereka tidak berguna bagi para pembudidaya batas bintang dan hanya berguna untuk makhluk hidup wilayah iblis, membuatnya menyerah untuk membelinya. Selain itu, dia tidak memiliki kristal iblis. Setelah berjalan-jalan selama setengah hari, mereka tiba di sebuah toko. Menurut Xiao Wu, tempat ini harus memiliki peta untuk dijual. Di luar pintu, tidak ada pelayan yang menyambut tamu, dan banyak iblis masuk dan keluar. Memasuki toko, mata Yang Kai langsung tertuju pada barang-barang indah di kedua sisi konter. Barang-barang ini tampak seperti kereta, tetapi masing-masing hanya seukuran telapak tangan. Di satu sisi, seorang pembudidaya ras iblis tampaknya sangat tertarik dengan item ini dan sedang melihatnya. Asisten toko-toko itu duduk di sebelahnya, dengan antusias memperkenalkan kinerja benda kecil ini, memuji barang-barang di toko seolah-olah tidak ada bandingannya. Setelah mendengarkan sebentar, Yang Kai menemukan bahwa hal-hal ini benar-benar kereta perang. Pemuda di Menrace menyukai salah satu kereta dan asisten toko segera mengeluarkannya. Memegangnya dengan satu tangan, dia menuangkan ki iblisnya ke dalamnya dan melemparkannya ke depan. Dengan suara menderu, kereta itu mengembang tertiup angin dan menjadi benda sepanjang 6 meter. Penampilannya garang dan ujungnya tajam. Di bagian atas kereta ada kepala harimau yang hidup dengan mulut terbuka lebar. Pembeli ras iblis berputar-putar di sekitar kereta perang beberapa kali sebelum menjangkau untuk menyentuh tempat ini dan kemudian tempat itu. Dia bahkan secara pribadi duduk dan mencobanya. Mengungkapkan ekspresi puas saat dia tawar-menawar dengan penjaga toko sebelum akhirnya menyelesaikan transaksi. Setelah mengirim pelanggan, asisten toko menoleh untuk melihat Yang Kai dan tersenyum. Apa yang ingin dibeli tuan ini? Yang Kai melihat ke arah pintu dan berkata, beri aku sesuatu yang baru saja dilihat orang itu. Dia agak tertarik dengan kereta perang ini. Hal semacam ini jarang terlihat di Star Boundary, tetapi dia sering menemukannya di Starfield. Asisten toko segera mengeluarkan model serupa dan dengan antusias memperkenalkan. Rasa pelanggan ini cukup enak. Kereta kepala harimau ini adalah model baru yang baru saja diluncurkan toko kami tahun ini. Performanya jauh lebih baik daripada model lama dan kecepatannya juga jauh lebih cepat. Jika kamu mengendarainya, kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Kata-kata ini persis sama dengan apa yang baru saja dia katakan kepada pembudidaya ras iblis. Jadi Yang Kai tidak repot-repot memperhatikannya. Sebagai gantinya, dia mengambil apa yang disebut kereta kepala harimau dari tangan pihak lain dan menuangkan Kaisar Ki ke dalamnya. Meniru tindakan asisten toko dan melemparkannya ke depan. Kereta perang segera melebar dan muncul di depannya. Ini menyebabkan Yang Kai tercengang. Dia baru saja mencobanya dengan santai. Tetapi dia tidak menyangka Kaisar Ki-nya memiliki efek seperti itu pada hal ini. Sepertinya benda ini bisa digunakan oleh ras manusia dan ras iblis. Dengan kekuatannya dan kultivasi asisten toko yang lemah, dia secara alami tidak melihat ada yang salah dan melanjutkan dengan antusias. Pelanggan yang terhormat, mengapa kamu tidak naik dan mencobanya? Jika kamu tidak puas, kamu dapat mencoba sesuatu yang lain. Petik 2. Yang Kai memiliki ide yang sama. Jadi dia segera duduk dan menemukan bahwa interior kereta perang ini cukup manusiawi. Duduk di dalamnya cukup nyaman. Tetapi satu-satunya kekurangan adalah ruangnya agak kecil. Hanya mampu menampung paling banyak 2 atau 3 orang. Jika lebih besar, duduk di dalam sendirian akan lebih dari cukup. Setelah merasakannya sebentar, Yang Kai bangkit dan bertanya, bagaimana pertahanan benda ini? Asisten toko tersenyum dan berkata, yakinlah, artefak ini ditempa dari logam iblis kelas 12. Kekuatan pertahanannya cukup untuk melewati gerbang dunia, dan bahkan bisa menahan serangan habis-habisan dari Raja Iblis. Yang Kai tidak tahu apa itu logam iblis kelas 12, tetapi karena ia mampu menahan serangan habis-habisan dari Raja Iblis, kekuatan pertahanannya seharusnya tidak lemah. Dia bertanya lagi, bagaimana dengan kekuatan ofensifnya? Mengapa saya tidak melihat tempat yang bisa digunakan untuk menyerang? Mungkinkah itu semacam arai roh khusus? Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar,
Ekspresi asisten Toko menjadi aneh saat dia menatap Yang Kai dengan curiga. Di belakangnya, Xiao Wu dengan canggung berjalan mendekat dan berbisik ke telinga Yang Kai. Tuan, benda ini tidak digunakan untuk berkelahi dengan orang lain. Ini digunakan untuk bepergian. Ada benua terfragmentasi wilayah iblis yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi tidak setiap ras iblis tahu rute ke benua terfragmentasi itu. Kereta ini memiliki lokasi gerbang dunia antara berbagai benua dan rute satu sama lain. Selama kami mengaturnya terlebih dahulu, kami dapat dengan lancar tiba dan menghemat banyak masalah. Petik 2. Jadi itu seperti artefak terbang. Yang Kai tiba-tiba menyadari mengapa asisten Toko ini menatapnya dengan aneh. Menepuk bahu pihak lain. Dia berkata dengan serius. Hanya bercanda. Haha, senyum asisten Toko membeku. Yang Kai melihat sekeliling dan terbatuk ringan. Apakah kamu menjual peta di toko kamu? Sebuah peta. Asisten Toko mengerutkan kening. Peta seperti apa yang ingin dibeli tuan? Peta macam apa yang kamu miliki? Yang Kai bertanya. Asisten Toko bertanya. Ada 12 peta untuk wilayah Saint Venerable. Yang mana yang kamu inginkan? Ada 12 Saint Iblis di wilayah Iblis. Jadi mengapa peta itu dibagi menjadi 12 bagian? Yang Kai bertanya. Apakah tidak ada peta semua benua? Ada. Tapi harganya asisten Toko tersenyum pada Yang Kai. Setelah apa yang baru saja terjadi, dia cukup curiga dengan daya beli pelanggan ini. Dia bahkan tidak bisa memahami penggunaan kereta perang. Jadi jelas dia tidak ingin membeli apapun. Harganya tidak masalah. Jawab Yang Kai dengan tenang. Asisten Toko ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Kalau begitu tolong tunggu sebentar. Saya akan membawanya kepada kamu. Mengatakan demikian, dia berbalik dan berjalan ke aula dalam. Setelah dia pergi, Xiao Wu datang dan bertanya dengan hati-hati. Tuan, pelayan ini lupa bertanya kepada kamu. Berapa banyak kristal iblis yang kamu miliki? Aku tidak punya. Yang Kai meliriknya. Mendengar ini, Xiao Wu tertegun sejenak sebelum dengan cepat melepas cincin di tangannya dan berkata, saya memiliki beberapa kristal iblis di sini. Tetapi saya tidak tahu apakah itu cukup. Tolong ambil mereka, tuanku. Petik 2. Yang Kai tersenyum dan mendorong cincin itu kembali. Aku punya caraku sendiri. Karena dia berani datang ke sini, dia secara alami punya rencananya sendiri. Melihatnya seperti ini, Xiao Wu tidak bisa berkata apa-apa lagi dan hanya bisa diam-diam berdoa agar tidak ada hal buruk yang terjadi hari ini. Kalau tidak dia tidak akan bisa lolos dari hukuman. Tidak lama kemudian, asisten Toko kembali dengan bola hitam bundar di tangannya. Berjalan mendekat, asisten Toko berkata, tamu, ini adalah peta terbaik dari toko ini. Silakan lihat dan lihat apakah kamu puas. Petik 2. Yang Kai mengulurkan tangannya untuk mengambil bola hitam dan mempelajarinya sejenak. Benda ini seukuran kepala manusia dan cukup berat. Yang Kai tidak tahu dari bahan apa itu terbuat. Tetapi meskipun ini adalah pertama kalinya dia bersentuhan dengannya, itu kemungkinan memiliki efek yang sama dengan diagram gelombang gunung di batas bintang. Jadi dia segera mengirim divinenya. Rasa ke dalamnya. Dengan wash. Lempeng benua muncul di Divine Sense Yang Kai dan sebuah titik hitam kecil muncul di atasnya. Yang Kai memperkirakan bahwa titik hitam kecil ini mewakili posisinya. Dan benua yang muncul di laut pengetahuannya ini seharusnya menjadi tanah di bawah kakinya. Benua Pantom. Peta ini juga menandai nama masing-masing benua. Baru sekarang Yang Kai menyadari bahwa benua di bawah kakinya sebenarnya disebut benua Pantom. Itu pasti ada hubungannya dengan nama Yurumeng dan ras Sucubus. Di sekitar benua, ada 7 atau 8 titik merah. Yang Kai dapat melihat sekilas bahwa titik-titik merah ini mewakili lokasi gerbang dunia, yang masing-masing terhubung ke garis putih tipis. Yang Kai membenamkan Divine Sense-nya ke dalam benang putih dan segera menemukan titik merah lain dan melihat benua lain. Setelah beberapa kali mencoba, Yang Kai akhirnya menemukan cara menggunakan benda ini. Ini adalah hal yang baik, sesuatu yang sangat dia butuhkan sebelumnya. Dengan peta ini, dia akan dapat memahami bagaimana melakukan perjalanan antara berbagai benua fragmen wilayah iblis dan bagaimana melakukan perjalanan di antara mereka. Kalau tidak, jika dia ingin melakukan perjalanan dari satu benua ke benua lain, itu tidak mungkin.
Asisten toko di samping berkata, "Tuan, kamu dapat mencoba menggunakan keinginan kamu untuk menyebut nama dua benua." Yang Kai mengangkat matanya untuk menatapnya dan melakukan upaya yang menentukan. Dengan diam-diam melafalkan benua Pantom dan benua Bumi Hitam. Benua Bumi Hitam ini juga yang dia lihat saat dia menjelajah barusan. Itu sangat jauh dari benua Pantom dan dipisahkan oleh beberapa benua yang terfragmentasi. Tetapi pada saat ini, dari titik merah tertentu di benua Pantom, benang putih tipis tiba-tiba melepaskan cahaya terang. Seolah-olah nyala api menyebar ke titik merah lain, memasuki benua tetangga, dan kemudian memanjang dari yang lain. Gerbang dunia. Dalam sekejap mata, rute terdekat dari Pantom kontinen ke Black Earth kontinen sudah jelas. Jika Yang Kai benar-benar ingin pergi ke benua Bumi Hitam, dia hanya perlu mengikuti rute ini dan melewati beberapa gerbang dunia. Bagus, bagus, bagus. Yang Kai tidak bisa berhenti memuji. Siapapun yang bisa memperbaiki hal ini pasti jenius. Untuk ras manusia pendatang baru, hal ini lebih berguna dari apapun. Berapa banyak kristal iblis yang berharga untuk benda ini? Yang Kai tidak ingin melepaskan bola hitam itu dan berbalik untuk bertanya kepada asisten toko. Kamu benar-benar ingin membelinya? Asisten toko sedikit terkejut. Berpikir bahwa Yang Kai tidak memiliki banyak daya beli. Tetapi siapa yang mengira bahwa dia sebenarnya adalah pelanggan besar? Jadi dia segera tersenyum dan berkata, 55 juta kristal iblis bermutu tinggi. Petik 2. Kristal iblis juga dibagi menjadi nilai tinggi, sedang, dan rendah. Dengan nilai tukar yang sama dengan kristal sos menjadi 1:10. Namun, Yang Kai tidak memiliki banyak gagasan tentang apa yang disebut 5 juta kristal iblis tingkat tinggi. Jadi dia tidak tahu kekayaan macam apa ini. Dia memperkirakan itu hampir sama dengan 5 juta kristal sos tingkat tinggi. 5 juta kristal sos peringkat tinggi bukanlah sesuatu yang dia perhatikan. Jadi dia mengangguk dan bertanya, bagaimana dengan kereta kepala harimau ini? Asisten toko tersenyum lebih bahagia. Yang ini hanya berharga 1 juta kristal iblis tingkat tinggi. Total 6 juta. Yang Kai mengangguk. Tetapi wajah Xiao Wu memucat saat dia mendengarkan. Terlalu mahal. Asisten toko menjawab, barang bagus tentu saja memiliki harga yang berbeda. Para tamu dapat bertanya-tanya di kota suci untuk melihat apakah ada kereta dengan kinerja yang lebih baik daripada toko kecil ini. Atau jika ada peta seperti toko kecil ini. Jika ada, 2 item ini akan diberikan kepada kamu. Bersambung.